bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang networking models, yaitu kita akan membahas konsepnya, TCP/IP modelnya, encapsulation dan decapsulation-nya, dan OSI layer models. Jadi konsep dari networking models adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models tersedia ada dua, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang before open networking model exist. Di sini juga kita akan membahas misalkan contohnya nih ya. Pada open networking ada CNA atau System Architecture Network. Nah, jika setiap vendor memiliki jaringannya tersendiri, maka muncullah kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka saling memiliki networking modelnya sendiri. Lalu kita juga akan membahas tentang after open networking model exist, yaitu pembukaan agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Ada pula sejarah dari OSI model, yaitu Departemen ISO, yaitu International Organization for Standardization. Itu untuk OSI model, dan sejarah untuk TCP/IP model itu didirikan oleh Department of Defense. Dan untuk saat ini yang paling sering digunakan adalah TCP/IP model. Kita juga akan membahas TCP/IP model, merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan mendefinisikan suatu protokol agar antar network, utamanya yang berbeda network, bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu memahami setiap networking model itu dapat dipecah jadi bagian-bagian kecil disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP terdiri dari 4 layer, namun penerapan pada real network TCP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, TCP/IP juga dapat application layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian dapat membuat pesan-pesan berskala. Dan TCP/IP transport layer juga menyajikan memberikan servis ke aplikasi layer. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, yaitu khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Ada network layer juga. Network layer hanya terdapat satu, yaitu IP, dan IP menjadikan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Yang pertama addressing yaitu bahwa IP address itu tersendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Kalau routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat. Nah, contohnya seperti di atas.
PIP data link layer dan physical layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi errornya saja tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Sekarang kita masuk pada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya, dan adapun decapsulation yaitu sebaliknya. Oke, kita masuk pada OSI model. Ya, untuk saat ini model yang sering digunakan adalah TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokol modelnya TCP lebih dominan dibandingkan oleh OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking models, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha yang untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi di minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. OSI model layers yaitu ada application, precision, session, transport, network, data link, dan physical. Ada juga lower layer yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Upper layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Oke, sekian dari pertemuan sekarang. Sekian dari pertemuan yang hari ini. Kita akan lanjut ke materi IP address dan subnetting. Sampai berjumpa di video selanjutnya.